السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وفتح قلوبا غلفا وآذانا صما وألسنة بكما وأعينا عمياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام. فصلوات الله وسلامه على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. فيا إخوة الإيمان أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat, segala karunia-Nya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas satu bab yang baru di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratil mawadi'il fadilah. Bab yang menjelaskan tentang urgensi menziarahi orang-orang yang baik serta duduk di majelisnya dan menemaninya serta mencintainya. Demikian juga memohon kepadanya, pada orang yang baik tadi, untuk menziarahinya. Demikian juga memohon doanya. Demikian juga menziarahi tempat-tempat yang utama. Judulnya sangat panjang kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Seperti biasa, Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i sebelum membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau membawakan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan bab atau judul yang dibahas. Yang pertama di dalam surah Al-Kahfi ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya, beliau tidak hanya menyampaikan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, tapi juga dakwah beliau bervariasi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk membacakan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi kalau disampaikan secara monoton, ada larangan, ada ancaman, ada janji, ini membuat orang menjadi bosan. Karena itu dakwah itu variatif. Sekali mungkin juga kita tidak seperti kajiannya seperti ini. Kita nanti bisa menampilkan dalam bentuk slide, dalam bentuk tulisan-tulisan yang berjalan. Ini juga akan menarik, sehingga kita menggunakan teknologi zaman sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu dari dakwah Rasulullah SAW adalah beliau menyampaikan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi yang dulu. Salah satunya kisahnya Nabi Musa alaihissalam.
dan ingatkanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yaitu kisah perjalanan Nabi Musa dengan seorang pemuda, yaitu Yusha' bin Nun, yang nanti juga menjadi seorang nabi. Yang mana perjalanan ini berawal dari perkataan Nabi Musa yang mengatakan, apakah ada orang yang lebih mengetahui di dunia ini daripada aku? Dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih alim daripada aku di dunia ini? Nabi Musa merasa bahwa dialah yang paling alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada. Silakan Anda berjalan sampai bertemu dengan dua lautan. Majma'al Bahraini. Di situ kamu akan menemukan hambaku yang lebih pandai, lebih alim daripadamu, dan aku berikan ilmu dari sisiku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Saya tidak akan pernah berhenti mencari dan mencari terus sampai saya bertemu dengan dua lautan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan seorang hamba yang soleh. Nah, pada saat itu seorang pemuda ini mengatakan, qala lahu Musa. Jadi ketika bertemu, ya, singkat cerita, ketika bertemu, qala lahu Musa, al attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Ketika bertemu dengan seorang hamba yang saleh ini, ada yang mengatakan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, bolehkah aku mengikutimu dan aku belajar kepadamu supaya aku ini mendapatkan ilmu yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba yang soleh ini atau Nabi Khidir ini menceritakan tentang bahwa Nabi Musa tidak akan pernah sabar mengikutinya, karena nanti beberapa hal-hal yang akan dilakukan yang pasti Musa tidak akan pernah bisa sabar mengikutinya. Nanti kisahnya lebih lengkap lagi dibaca dalam surah Al-Kahfi. Kemudian ayat yang berikutnya masih dalam surah Al-Kahfi juga, ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan hendaklah kalian bersabar bersama orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir di pagi hari dan di sore hari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i di sini itu menjelaskan bahwa tentang keutamaan orang-orang yang baik, keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan keutamaan orang-orang yang berzikir. Maka hendaklah mereka mencari orang-orang yang seperti itu. Ahlul khairi hum ahlul ilmi wal imani was salat. Orang-orang yang baik itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang baik. Wa mahabbatuhum wajibah, dan mencintainya adalah wajib. Li'an awsaqa urul iman, li'anna awsaqa urul iman, itulah tali keimanan yang paling kuat. Disebutkan ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintainya karena Allah dan juga membencinya karena Allah. Fa idza kana al-insanu mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah wa bughduhu tabi'an li bughdillah, fa hadha huwa alladhi yanalu wilayat Allah azza wa jalla. Jadi karena kalau seorang mencintai orang yang baik ini, mencintai saudara sama muslim karena Allah dan juga membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul khairi idza jalasathum fa anta ala khair. Wa ahlul khairi idza jalastahum fa anta ala khair. Jadi orang-orang yang baik ini
apabila kalian duduk bersamanya, kalian pun akan mendapatkan kebaikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam massala al-jalis as-salih bihamilil misk. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang duduk di dekat orang-orang yang baik, Allah diibaratkan mereka duduk di dekat para penjual minyak wangi ini. Imma an yuzika, yakni yu'tika, mungkin Anda akan diberikan, wa imma an yubiuka, atau mungkin akan menjualimu, yakni yabi'u 'alaika, wa imma tajid minhu raihatan thayyibah, atau kalian tidak diberikan atau tidak dijuali, tetapi kalian akan mendapatkan baunya yang harum. Nanti lebih lengkap lagi ada hadis yang akan menjelaskan tentang ini. Tapi kata Imam Rahimani wa rahimahullah, jadi ini muqaddimah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i yang akan menjelaskan tentang urgensinya atau pentingnya ziarah atau menziarahi orang-orang baik atau orang-orang yang memiliki ilmu. Hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Beliau berkata, telah berkata Abu Bakar kepada Umar setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, "Intaliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha." Mari kita mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini siapa? Nggak ada yang tahu. Hah? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Ummu Aiman. Berarti ibunya Rasulullah, ibu susuannya Rasulullah SAW. Nazuruha, kita pergi ke sana untuk menziarahinya, mengunjunginya. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha, sebagaimana Rasulullah dulu menziarahinya. Falamman tahaya ilaiha, ketika sudah sampai keduanya, masih Abu Bakar dan Umar di rumahnya Ummu Aiman, bakat beliau menangis. Faqala laha, Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Ma yubkiki? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang membuat kamu menangis? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kamu telah diberikan sesuatu yang paling baik, yang terbaik? Sesuatu yang terbaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la abki anni la a'lamu annama indallahi khair li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menangis ini bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang terbaik yang pernah aku jumpai. Walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama'. Saya ini menangis karena setelah Rasulullah wafat, berarti wahyu sudah tidak turun lagi. Fahayyajatuhuma 'alal buka. Ummu Aiman pun masih tetap menangis. Faja'ala yubkiyani ma'aha. Abu Bakar dan Umar pun menangis. Ada peristiwa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis di saat orang-orang sedang berbahagia. Pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turunnya di Arafah. Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, agamaku untukmu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Semua para hadirin, para jamaah haji, sahabat-sahabat Rasulullah bergembira mendengarkan ayat ini. Sangat gembira sekali. Yang pertama karena agama ini adalah sempurna. Yang kedua, nikmat telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama bagi umatnya. Abu Bakar justru menangis pada saat itu. Ditanya, kenapa engkau menangis? Tidaklah engkau bergembira dengan turunnya ayat ini? Iya, kalian boleh bergembira. Tapi ketahuilah bahwa dengan turunnya ayat ini berarti kita sebentar lagi akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu pun suasana menjadi hening. Para sahabat pun banyak yang menangis pada saat itu. Jadi pikiran Abu Bakar As-Siddiq ini lebih dalam. Dia tidak hanya melihat zahir daripada ayat ini, tapi beliau melihat lebih dalam lagi. Berarti kalau ayat ini sudah merupakan ayat yang terakhir, berarti Rasulullah segera akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah membacakan beberapa pekan yang lalu tentang bagaimana akhir hayatnya Rasulullah. Ketika beliau harus mengimami sholat, beliau pingsan sampai 4 kali pingsan. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Dan meninggalnya Rasulullah SAW dalam suatu musibah bagi umat ini, karena kehilangan seorang pemimpin yang disegani oleh kawan maupun lawannya. Jadi seorang pemimpin yang kurang lebih 23 tahun membawa umat ini menjadi gilang luar biasa, menjadi terang benderang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Apa korelasi dari ayat ini dengan hadis ini dengan judul yang kita bahas? Ini menjelaskan tentang pentingnya menziarahi orang-orang yang baik, menziarahi orang-orang yang berilmu. Apa hikmahnya? Nanti terakhir akan dibahas tentang hikmah dari menziarahi orang-orang yang baik dan menziarahi orang-orang yang berilmu. Baik, kita lanjutkan lagi pada hadis yang berikutnya. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berikutnya ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ini juga metode dakwah. Rasulullah menceritakan dulu ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, ziarah, menziarahi saudaranya di sebuah kampung. Fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang mengikuti perjalanannya. Malaikat ini menyerupai manusia. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika malaikat ini sudah dekat dengan orang ini, dia bertanya, aina turid, kamu mau kemana? Atau apa yang kamu inginkan? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Saya ingin berkunjung atau menziarahi saudara saya di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarbu alaihi. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu cari yang belum kamu dapatkan selain daripada itu. Qala la, saya tidak menginginkan apapun darinya, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya menziarahi karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan-kepentingan.
Bukan karena saya ingin mengharapkan bantuannya dan lain sebagainya, tidak sama sekali. Qala fa inni rasulullah ilaika. Aku ini utusan Allah yang datang kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Saya menyampaikan salam dari Allah bahwa sungguhnya Allah mencintaimu apa yang kamu lakukan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu karena dia melakukan ziarah. Nah, ini kisah yang di situ mengandung hikmah. Artinya tidak perlu Rasulullah mengatakan ziarahilah saudaramu. Dengan beliau membacakan sebuah kisah, maka para sahabat pun sudah paham. Artinya di dalam kisah ini ada hikmah yang sangat besar sekali bagi mereka-mereka yang suka melakukan ziarah atau berkunjung kepada orang-orang yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua hadis ini sementara kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai mereka-mereka yang senantiasa menziarahi saudara-saudaranya sama muslim karena iman. Kemudian yang kedua, orang yang suka ziarah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencintainya. Kemudian yang ketiga, menziarahi saudara dari orang tua atau orang tua dari orang tua kita, kakek, ini adalah amrun mustahab, jadi perkara yang sangat disukai. Kemudian yang keempat, orang-orang yang senantiasa ziarah maka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut. Ini dari sisi ruhiyah yang akan dia dapatkan. Adapun dari hal-hal yang lain, jadi orang yang suka berziarah maka di sini adalah bisa menghilangkan yang pertama adalah kepenatan atau permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Karena pada saat dia berziarah mungkin dia akan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami. Khususnya adalah menziarahi di sini, menziarah kepada orang-orang alim. Yang kedua, dia akan mendapatkan doa-doanya. Paling tidak pada saat dia ziarah, dia sudah mengucapkan salam ini doa. Kemudian dijawab juga dengan salam ini juga sebuah doa. Belum lagi dia mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan memberkahi Anda, memberikan keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah duniawiyah, takhfif a'ba'al muslimin, untuk meringankan beban kaum muslimin baik secara moral maupun secara material. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ketiga sekarang. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridhan. Sekarang ini menjenguk orang yang sakit. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau dia menziarahi, mengunjungi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, kemudian nanti akan ada suara yang memanggilnya, bi antibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Selamatlah kalian, hidup kalian pun akan menjadi baik, dan kalian nanti bebas menempati surga. Ini balasan bagi mereka-mereka yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Demikian juga menziarahi saudaranya atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasanun. Jadi hadis ini ada hadis yang hasan. Jadi hikmah yang terkandung dalam ziarah itu adalah bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat dia di dalam surga. Menziarahi orang yang sakit paling tidak akan meringankan rasa sakitnya. Dan perlu diingat, banyak orang yang datang kepada kita, tetapi jarang yang kita ingat. Tetapi ketika pada saat sakit ada orang yang menjenguk kita, itulah yang akan teringat terus. Banyak mungkin orang membawa ini, membawa itu dan sebagainya. Tetapi pada saat kita sakit, ada orang-orang yang menjenguk kita,
tidak akan pernah kita lupakan sampai kapanpun. Dia akan senantiasa terlintas terus di hadapan kita. Dan orang-orang yang menziarahi orang yang sakit akan meringankan beban, baik beban mental maupun yang lain-lainnya. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang jam 7 kurang 10 menit ya. Masuk waktu 7:10. Satu hadis lagi. Hadisnya insyaallah sudah pada paham semua. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberikan nikmat oleh Allah itu memiliki suara yang bagus, sehingga kalau beliau membaca Al-Quran, suatu hari beliau membaca Al-Quran di malam hari, malaikat pun turun mendengarkan bacaannya dia. Baik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalul jalisis salihi wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan duduk pada orang-orang yang baik dan perumpamaan duduk di tempat orang-orang yang jelek. Kalau orang baik ini diibaratkan seperti penjual minyak wangi, sedangkan orang-orang jelek ini diibaratkan seperti pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhzika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Penjual minyak wangi ini mungkin dia akan menjual kepada Anda, atau mungkin Anda akan terciprat dengan minyaknya, atau Anda akan merasakan baunya dia. Jadi mencium baunya. Kalau kita duduk di tempat orang-orang yang jual minyak, paling tidak kita merasakan bagaimana harum baunya. Nah, ini orang-orang yang duduk di tempat orang-orang yang baik-baik. Tetapi kalau orang yang duduk itu berteman dengan orang-orang yang jelek, ini seperti pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabaka, mungkin pada saat dia membesarkan apinya, mungkin baju Anda terkena apinya ya. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, atau mungkin baunya jelek ya. Ya, kita lihat enggak ada pandai besi yang pakaiannya bagus-bagus. Demikian juga mesti pekerjaannya kotor ya. Nah, sehingga orang-orang yang duduk di tempat orang-orang yang jelek, maka bisa akan kecipratan jeleknya gitu ya. Mungkin cerita-cerita yang dia ini karena gosip, cerita-cerita yang jelek, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sedangkan orang yang duduk di tempat orang-orang yang baik, insya Allah diibaratkan seperti orang yang penjual minyak, mungkin dia akan dapat ilmunya, mungkin akan mendapatkan nasihat-nasihat, mungkin juga akan mendapatkan doa-doa, paling tidak doa-doa yang dia dapatkan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, sementara mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sisakan waktu kurang lebih 15 menit atau 20 menit, kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya jawab, atau mungkin ada yang menambahi. Tafadhol. Silakan, siapa yang mau mulai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai zakat, Ustaz. Zakat pertanian itu. Kalau zakat pertanian itu hasilnya berupa gabah, itu anunya berapa? Nisabnya itu berapa ton, atau terus persennya berapa gitu? Kalau berupa beras juga berapa ton? Nisabnya juga berapa ton itu? Kalau berupa uang berapa juga itu? Iya. Nanti masalah ini bisa dibaca dalam kitab fikih. Ini masalah zakat, ada pembagiannya khusus. Jadi zakat pertanian itu ada dua. Ada yang zakatnya 5%, ada yang zakatnya 10%. Kalau yang diairi dengan pengairan, bukan air hujan, zakatnya berapa persen? Zakatnya berapa persen? Hah? Bukan. Berapa? 5 zakatnya. Ini yang 2,5 itu mas. Kalau diairi dengan air hujan 10%. Berapa kilo jumlahnya? Nah, ini 625 kilo. Iya.
setengah kuintal, setengah ton ya. Nanti bisa dibaca lengkap lagi. Itu setelah biaya yang dikeluarkan seperti yang bekerja di situ ya. Jadi yang mulai ikut memanen semua, kemudian hasilnya sekian itu bersih, kemudian itulah yang dikeluarkan. Kalau diairi dengan sawah dengan air maka zakatnya 5%. Kalau diairi dengan hujan maka ini zakatnya 10%. Yang 2,5% itu adalah emas. Jadi kalau punya emas 95 gram maka zakatnya 2,5% kalau berlalu 1 tahun. Ini sudah disampaikan pada hari Jumat, pelajarannya fikih sunnahnya sudah dibahas panjang lebar dalam masalah ini. Gak ikut ya? Tapi yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, pada saat ini mendekati Cawali dan Cabut ini banyak calon wali kota dan bupati itu ziarah kepada tokoh ulama dengan ya kita persepsi baik saja bahwa mereka meminta mohon doa restu dari para kiai. Terlepas apakah mereka menginginkan rekrutmen massa atau santri untuk memperoleh dukungan terbanyak dari pilihan yang ada, apakah yang demikian itu masih dalam kategori akan mendapatkan sebuah rahmat atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Untuk yang satu aja dulu, nanti lupa nanti. Terima kasih. Jawabannya hadis pertama ya, di dalam semua kitab Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaiha. Sungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya karena Allah, ziarahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia yang dapatkan itu. Kalau ziarahnya karena karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena wanita, Allah akan berikan yang seperti itu. Ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Sebagaimana tadi antum sudah mengatakan bahwa ya kita berhusnuzon, mudah-mudahan yang mereka itu tidak ziarah pada saat ada kepentingan saja dia. Jadi pada saat sebelumnya juga rajin ziarah dia. Jadi itu ya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Jadi kita tidak perlu mengorek untuk apa Pak ziarah ini, kepingin dipilih ya dan lain sebagainya. Nggak perlu kita menanyakan yang seperti itu. Yang pertama dia sudah berziarah, kita syukur dia masih ingat dengan ulama-ulama, sekalipun dia punya tujuan-tujuan seperti itu, hanya Allah saja yang maha mengetahui tujuan apa sebenarnya yang mereka lakukan. Baik. Yang kedua dulu silakan. Ini berhubungan dengan ziarah kubur saja. Ketika wafatnya tokoh ulama besar di antara kita, kaum Nahdiyin itu banyak yang ziarah kubur, namun pada hakikatnya disalahartikan bahwa mereka bukan mendoakan orang yang meninggal, melainkan ngalah barokah, minta barokah dari orang yang meninggal di dunia. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan ziarah kubur itu akhirnya dilarang, sebagaimana ketika awal Islam datang, kuntu nahaitukum anil ziyaratil kubur itu. Nah, sekian dari saya. Iya. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kewajiban kita adalah yang pertama, kalau matanya terbelalak tutup, kemudian nanti memandikan, mengkafani, kemudian menyolati dan mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Adapun tentang ziarah nih, ziarah secara umum tidak ada keistimewaan. Ziarah yang kepada umat manusia yang meninggal dunia, baik dia ulama ataupun orang biasa, ziarahnya sama saja, mengucapkan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lakumul afiyah. Kita mendoakannya supaya dia paling tidak diringankan azabnya di kuburan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menempatkan dia di dalam surganya dia. Kemudian kita mengingat ziarah itu tujuannya kan untuk mengingat kematian. Jadi kalau sudah punya tujuan-tujuan lain, ini sudah menyalahi sunnah. Maka ziarah seperti itu jadi akan ziarah yang terlarang dia. Sebagaimana yang tadi Anda bacakan hadis kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Jadi dulu aku melarang orang ziarah kubur, sekarang silakan ziarahinya. Fa innaha tudzakirul maut, karena itu adalah mengingatkan kepada kematian. Kembali kepada tadi ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan ziarah, maka ziarah kita justru tidak akan membawa barokah. Justru ziarah kita nanti justru akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ke sana mencari barokah atau kita mencari atau bertawasul. Bertawasul, saya datang ke sana supaya jodoh saya enteng, supaya usaha saya maju dan lain sebagainya. Ini yang seperti ini itu sudah menyalahi aturan. Kalau sudah menyalahi aturan maka ziarah itu akan menjadi terlarang. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya ada tentang masalah-masalah ziarah ini. Kemana saja sih kita harus ziarah dia? Apakah kita harus ziarah sebagaimana yang orang-orang melakukan sekarang ini, atau ada ziarah-ziarah yang lain? Nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mukadimah tadi ada penjelasan mengenai strategi atau metode yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Terkait dengan strategi atau metode, ketika suatu masyarakat yang sudah kental akan tradisi atau budaya yang memang itu sudah mengakar, yang kaitannya sama mungkin yang tadi penanya kedua, salah satunya mungkin itu ya, cara yang dilakukan, penetrasi yang harus dilakukan dalam bentuk sesuai dengan kapasitas atau bidang atau kemampuan yang dimiliki, itu modelnya kayak apa Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi sebagaimana Rasulullah SAW menemukan masyarakat yang selama ini menyembah patung ya, itu sudah menjadi penyakitnya akut. Demikian juga di zaman itu ada budaya meminum minuman keras, khamr. Kemudian juga ada wa'dul banat, yaitu mengubur bayi wanita hidup-hidup. Demikian juga perzinahan merajalela di mana-mana ya. Sistem perbudakan sangat luar biasa. Bagaimana metode Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad untuk berdakwah? Kita lihat surah yang pertama turun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama adalah dikenalkan, disuruh membaca dan dikenalkan tentang Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di sini kenapa tidak dikatakan khalaqal insana min turab? Yang menciptakan manusia dari tanah. Oh, ini pendekatan dakwah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi orang-orang jahiliyah ini dikenalkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Kenapa dikatakan dari segumpal darah? Ini pendekatan yang sangat luar biasa. Kalau sekiranya Al-Quran pertama kali turun dan menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, mereka langsung tertawa. Langsung mereka mengatakan majnun, gila ini gitu. Karena yang dia lihat selama ini adalah manusia itu lahir dari perkawinan suami istri, laki-laki dan perempuan, lahirlah seorang anak. Kalau tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan manusia diciptakan dari tanah, mereka mengatakan ini ada apa ini? Kok tambah gila Muhammad? Paling orang mengatakan seperti itu. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Ini menyentuh dakwah firman Allah menyentuh kepada golongan masyarakat di bangsa Arab itu tertentu, golongan tertentu, karena pada saat itu ada kasta. Ada kaum bangsawan, ada kaum rendahan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allah ingin mengatakan kamu itu rendah semua, yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu memperbudak satu dengan yang lain? Kemudian Allah mengatakan lagi,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Karena pada saat itu begitu majunya peradaban, maksudnya dari sisi sastra Arab, ini sangat luar biasa. Orang berbangga-bangga dengan apa yang dia milikinya, dengan membacakan syair-syair, puisi-puisi gitu ya, dibacakan pada saat itu. Orang dengan puisi bisa menjadi bangga, menjadi izah, menjadi mulia dari pada saat itu di bangsa Arab. Orang dengan puisi juga bisa merendahkan orang lain dengan puisi-puisi yang dibacakan, syair-syair yang dibacakan. Allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajarkan manusia yang belum sebagaimana dulu dia tidak mengetahui. Kemudian tidak sedikit pun disentuh masalah-masalah kenapa kamu menyembah berhala, kenapa kamu minum-minum, enggak, sama sekali tidak disentuh itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah-masalah beriman kepada Allah, beriman kepada gaib, beriman kepada hari akhirat ya. Bagaimana kehidupan alam akhirat. Dari situ kemudian mereka tersentuh meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Dan kita juga bisa melihat di masyarakat kita. Karena itu seorang dai haruslah cerdas. Dia melihat masyarakat ini apa sih kecenderungannya? Apa sih yang sudah menjadi akut di masyarakat ini? Kalau saya memulai dari yang ini, wah, dia akan menolak saya. Maka kita sediakan beberapa metode ya, kalau A, B, C, D, E, F. Nih, oh yang nomor satu ini kayaknya nggak cocok ini. Kalau ini saya terapkan di sini, ini mental semua nanti. Oh yang kedua ini, wah kedua nggak cocok juga. Oh yang ketiga yang cocok. Yang ketiga ini saya akan terapkan dakwah di sini. Misalnya orang yang sudah sholat, sudah rajin pergi ke masjid, cuman sholatnya masih agak ada kurang-kurang. Mungkin di situ juga ada amalia-amalia tidak sesuai dengan sunnah. Apakah saya memulai dari itu? Misalnya di situ setiap malam Jumat ada orang yang membaca surah Yasin misalnya. Ada orang yang dengan tegas mengatakan ini bid'ah dan lain sebagainya. Ini kurang tepat dakwah seperti itu dia. Bagaimana kalau dia mengajari orang baca Yasin, benar nggak bacanya itu ya? Banyak orang yang baca surah Yasin nggak benar bacanya, cepet-cepetan. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Selesai, ulang bawa berkat. Tidak pernah sama sekali seorang dai memperhatikan bagaimana benar nggak bacaannya dia. Oh, ternyata bacaannya nggak benar. Nah, kemudian kita benarkan bacaannya. Mari kita satu persatu membaca surah Yasin. Berapa ayat, kemudian kita perbaiki dari sisi tajwidnya. Oh, tajwidnya sudah benar. Maknanya sekarang, maknanya seperti ini. Kemudian tafsirannya dia. Nah, insya Allah dengan itu mereka belajar dia. Daripada kemudian ketika itu kemudian dia mengatakan ini nggak boleh dan sebagainya. Masyarakat kita adalah masyarakat yang awam. Jadi sebagaimana kita berubah dulu juga perlahan-lahan, kita juga perhatikan bagaimana masyarakat kita, karena kita menghadapi masyarakat ini adalah yang kita harapkan mereka punya akal. Insya Allah Taala dengan cara-cara yang sangat bijak kita lakukan di masyarakat kita, gitu ya. Jadi dakwah tidak mengecam, ya. Karena ada orang yang dakwahnya mengecam saja, gitu ya. Tidak memberikan solusi sama sekali. Ini justru masyarakat akan lari. Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Basyiru wa la tudaffiru. Beri berita gembira, jangan menakut-nakuti. Kalau orang sudah ditakut-takuti, tidak akan pernah terjalin komunikasi dengan dia. Dia sudah menjaga jarak, deh. Wah, jangan menghadiri ustaz ini karena dia begini. Dia sudah menjaga jarak, deh. Karena itu kita mesti melihat dulu. Oh, ternyata bacaannya masih keliru. Kita perbaiki dari situ. Oh, di sini misalnya masyarakatnya bermuamalah dengan riba semua, rentun dan lain sebagainya. Kebetulan seorang dai ini punya kemampuan dalam bidang bisnis misalnya, ya dia mengajarkan orang. Kalau bisnis secara Islam itu begini, kita carikan modal, ini loh modalnya sekian. Kita memberikan solusi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengecam, menyalahkan, kemudian masyarakat kita jadi lari. Iya, saya mau meninggalkan, tapi gimana solusinya gitu ya? Karena mengatakan, wah kredit itu haram dan lain sebagainya. Gimana caranya Pak? Saya kepingin juga punya motor. Silakan bawa uang Anda ke sini, saya akan beli motor dengan cara yang cash. Itu solusi gitu ya. Tapi kalau nggak ada, gimana cara kita supaya masyarakat ini sedikit demi sedikit kita kirim ke jalan yang halal. Baik, banyak metode lah. Jadi ini perlu kajian khusus yang disebut dengan fiqh dakwah ya. Jadi ada kajian khusus itu fiqh dakwah. Jadi silakan nanti dibaca bukunya Dr. Nasir
almarhum. Demikian juga ada buku bagus, bukunya Dr. Abdul Karim Zaidan, beberapa jilid ya, itu tentang fiqh dakwah. Ada lagi Nasir Al-Amri, itu juga buku fiqh dakwah, bagaimana kita berdakwah di masyarakat dan apa yang perlu kita lakukan pertama kali ya. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan, sudah melewati waktu Isya lebih 2 menit. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.